Kemampuan bertanya itu sama nilainya dengan kemampuan menjawab. Oleh karenanya, untuk mengukur tingkat pemahaman peraja terhadap materi yang telah didiskusikan, terkadang saya memberikan pertanyaan, tapi terkadang saya juga meminta mereka untuk membuat pertanyaan. Dari apa yang mereka tanyakan, kita dapat mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah selesai kita diskusikan. Jadi, untuk mengukur tingkat pemahaman dari sebuah proses pembelajaran, tidak harus dengan memberi pertanyaan. Ada kalanya kita minta mereka yang membuat pertanyaan. Mari kita lihat bagaimana peraja IPDN bertanya pada sebuah materi pelajaran yang telah selesai didiskusikan. Selamat mengikuti. Nordik dengan populasi yang relatif kecil, yaitu 340.000 manusia. Islandia memiliki tingkat kesehatan yang sangat rendah yang dikaitkan dengan standar hidup yang tinggi, populasi kecil, sikap sosial yang kuat terhadap kejahatan, tingkat kepercayaan yang tinggi pada kepolisian, mereka yang terlatih dan berpendidikan tinggi, dan kurangnya ketegangan antara kelas sosial dan ekonomi. Dari sumber population review Institute for Economics and Baiklah, kenapa kami menampilkan Islandia sebagai pertemuan di materi kami? Karena kan bisa kita lihat sebelumnya materi yang kami angkat adalah masalah pengelolaan konflik. Otomatis di sini Islandia menjadi negara teraman secara global selama 13 tahun berturut-turut. Otomatis negara tersebut juga memiliki sistem mendorong persaingan, memberi bonus atau penghargaan untuk memicu persaingan, dan yang keempat memiliki manajer yang cepat, manajer yang otoriter mengakibatkan unit kerja menjadi pasif. Nah, izin bertanya, tadi ada metode penyelesaian konflik. Jadi saya mau tanya di sini, pertanyaannya adalah selain dari kalau penyelesaian masalah selain dari kompromi, apakah ada penyelesaian selain kompromi? Mungkin apakah ada pendekatan terhadap masalah itu, atau apakah harus ada komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik tersebut? Pada diri kita sendiri. Yang ingin saya tanyakan bahwa kita sebagai seorang calon pemimpin, bagaimana cara kita dalam menjadikan konflik tersebut sebagai nilai-nilai positif ketika kita kerja nanti, dan menjadi sebuah kekuatan dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari. Penduduk yang kecil juga. Nah, pertanyaan saya, apakah jumlah penduduk mempengaruhi tingkat terjadinya konflik di suatu negara? Lalu, apakah Indonesia bisa mengikuti jejak Islandia dengan konflik terkecil di dunia? Dan yang terakhir, menyelesaikan dari konflik itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah, ketika rekan-rekan menjadi pimpinan atau menjadi pengambil kebijakan, apa yang perlu diperhatikan dan penting dirasa dalam merangsang konflik itu sendiri, sehingga ketika Anda sudah mulai merangsang konflik itu sendiri, Anda mampu menyelesaikan konflik yang sudah Anda timbulkan. Terima kasih. PPT tadi ada kalimat kalau konflik itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang lebih produktif. Boleh tolong dijelaskan? Seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya Islandia merupakan memiliki konflik yang paling terkecil. Jadi bagaimana cara Islandia dalam mengelola konfliknya, dan memberikan salah satu contoh konflik dari yang ada di Islandia, dan bagaimana cara mereka mengelola konflik tersebut sehingga konflik tersebut tidak merupakan menjadi konflik yang besar. Awalnya bermula dari bentrokan antar kelompok dan akhirnya menimbulkan perbedaan dan kerusuhan antar agama. Nah, menurut kalian metode pengelolaan apa yang cocok dalam kasus tersebut? Terima kasih. di konflik di tingkat masyarakatnya kan, kalau penjelasannya tadi di organisasi.
Jadi ini yang saya tanyakan, kalau di masyarakat apakah sama seperti di organisasi? Mungkin di sini pertanyaan saya sedikit berbeda dari yang kemarin-kemarin, yang dimana banyak dari rekan kita menanyakan bagaimana nantinya apabila kita sebagai pemimpin. Nah, di sini saya sedikit bertanya bagaimana di sini apabila kita sebagai bawahan. Karena tentu setelah kita tamat nanti tidak mungkin kita langsung jadi pemimpin, karena kita tentu memulai karir dari bawah. Nah, di sini pertanyaan saya bagaimana kita mengelola konflik itu tersendiri apabila kita mesti menjadi bawahan. Sekian, terima kasih. Bicara masalah dengan dan memiliki manajemen konflik yang baik sehingga mampu menyelesaikan konflik. Artinya, perusahaan tersebut sudah terbiasa menyelesaikan konflik dengan tepat dan perusahaan tersebut akan mampu bertahan karena sudah biasa menghadapi konflik dan melakukan manajemen konflik. Yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Perbedaan pendapat mengenai bagaimana manajemen konflik pada sebuah konflik yang berlangsung merupakan tantangan tersendiri. Bagaimana seseorang dapat menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Artinya, manajemen konflik sangat berguna untuk meningkatkan rasa toleransi semua pihak. Berikutnya mengelola konflik. Di sini tunjukkan mengelola konflik dapat diibaratkan sebagai sebuah grafik. Sumbu X horizontal melambangkan tingkat konflik dan sumbu Y vertikal melambangkan produktivitas. Seperti grafik di samping, dengan adanya kurva cenderung ke bawah, apabila tingkat konflik rendah akan mengakibatkan tingkat produktivitasnya juga rendah. Karena tidak adanya perbedaan yang menimbulkan keinginan untuk bersaing bersama lain, sehingga kreativitas pun terbatas dalam suatu organisasi ataupun kegiatan lainnya yang melebihi satu orang. Grafik kedua menunjukkan apabila tingkat konflik yang berlebih akan mengakibatkan tingkat produktivitas pun juga rendah. Karena tingkat konflik yang berlebih dan tidak dapat dimanage akan menimbulkan persaingan seperti saling menjatuhkan satu sama lain. Parahnya hingga merenggut nyawa yang tentu sangat merugikan. Baik, selanjutnya dapat dilihat apabila tingkat konflik berada di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, sehingga dapat dimanage atau dikelola dengan baik, maka tingkat produktivitasnya pun akan tinggi karena adanya kompetisi yang sehat dan adanya perbedaan pendapat, namun menghasilkan ide kreatif tentunya yang akan membangun suatu organisasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila konflik dapat dimanage atau